Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisha Dwi Salsabila dengan NIM 17066240057. Video ini dibuat untuk menjalankan tugas mata kuliah hukum bisnis tentang perlindungan data pribadi konsumen yang diampu oleh Bapak Suherdi. Kasus-kasus tersebut adalah kasus yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia, yaitu kasus bocornya data pribadi konsumen yang menyebabkan kerugian bagi pengguna dan perusahaan. Di dunia yang semakin digital ini, data pribadi kita menjadi aset yang sangat berharga. Namun, tahukah kamu bahwa data pribadi yang tidak terlindungi dengan baik dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab? Untuk itu, mari kita pelajari lebih dalam tentang perlindungan data pribadi konsumen. Sebelum itu, pertama-tama mari kita cari tahu dulu apa sih itu data pribadi. Menurut UU Perlindungan Pribadi, data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada pasal 3, terdapat dua jenis data pribadi, yaitu yang pertama ada data pribadi yang bersifat spesifik, mencangkup seperti data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu yang kedua ada data pribadi yang bersifat umum, yaitu mencangkup nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi. Mengapa sih kita perlu melindungi data pribadi kita? Jika data pribadi kita tidak dilindungi dengan baik, resiko penyalahgunaannya akan menjadi sangat tinggi. Data pribadi yang jatuh ke tangan yang salah dapat digunakan untuk penipuan, pencurian identitas, dan berbagai jenis kejahatan lainnya yang dapat merugikan serta membahayakan diri kita sendiri. Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kita sebagai pemilik data pribadi memiliki beberapa hak, yaitu yang tercantum dalam pasal 4, yaitu pemilik data pribadi berhak meminta informasi tentang kejelasan identitas dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan, dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi. Pada pasal 5, pemilik data pribadi berhak melengkapi data pribadi miliknya sebelum diproses oleh pengendali data pribadi. Pada pasal 6, pemilik data pribadi berhak mengakses data pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 7, pemilik data pribadi berhak memperbarui dan memperbaiki kesalahan dan atau ketidakakuratan data pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada pasal 8, yaitu pemilik data pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan atau memusnahkan data pribadi miliknya. Untuk menghindari kejahatan dengan menggunakan data pribadi kita dapat melindungi data pribadi kita dengan cara, yaitu yang pertama, gunakan password yang kuat dan unik. Hindari menggunakan password yang mudah ditebak, seperti tanggal lahir atau nama lengkap. Yang kedua yaitu ada aktifkan autentifikasi dua faktor. Ini adalah cara ekstra untuk memastikan hanya kita yang bisa mengakses data akun pribadi kita. Yang ketiga yaitu ada periksa kebijakan privasi. Pastikan kita tahu bagaimana data kita akan digunakan oleh perusahaan yang kita percayakan. Yang terakhir yaitu yang keempat, jangan sembarangan membagikan data pribadi kita.
Hindari menggunakan informasi pribadi kepada orang yang tidak dikenal, baik secara online maupun offline. Kesimpulannya yaitu, perlindungan data pribadi adalah tanggung jawab kita semua, baik sebagai konsumen maupun perusahaan. Kita harus bersama-sama menjaga informasi pribadi kita agar tetap aman. Ingat, data pribadi adalah hak kita. Jaga dan lindungi agar tidak disalahgunakan. Sekian dari video yang saya buat. Semoga dengan adanya video ini kita dapat lebih memahami tentang perlindungan data pribadi konsumen dan lebih aware terhadap data pribadi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.